Biarlah kami bersama-Mu Tuhan saat ini Yesus, dalam segala apapun yang kami lakukan. Kuasa-Mu terlebih besar daripada semuanya, dan kami percaya Tuhan, jikalau kami berjalan bersama-Mu Tuhan, kami tidak akan goyah. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, berkenanan, oh ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, berkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau angkat suara kita, kita mau katakan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yesus Tuhan,
anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur hanya padamu, karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu yang sempurna. Biarlah kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Bapa, biarlah kami menyerahkan segala kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, Engkau akan melakukan yang terbaik bagi kami Tuhan. Walaupun terkadang itu merupakan suatu hal yang tidak mudah kami lakukan, tapi kami percaya Tuhan itu adalah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami tetap mau bersyukur. Kami tetap mau meninggikan nama-Mu atas apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami saat ini. Dan biarlah Engkau memberikan kami kekuatan dengan kuasa firman-Mu yang akan kami terima pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan harapan bagi kami. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau memberikan pengharapan yang lebih lagi. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Roh Kudus-Mu bekerja atas kami saat ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat siang saudaraku, shalom dan selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini, siang ini kita dipertemukan kembali di dalam Misbah Keluarga. Dan hari ini kita mau sebentar belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita mau tahu bahwa orang yang berdosa, ya kita semua berdosa, pasti semuanya. Tetapi jikalau kita memiliki wajah yang muram, memiliki hati yang panas, dan tidak bertobat, akhirnya akan terjadi dosa di dalam kehidupan kita. Siapa yang mungkin setengah hari ini memiliki hal seperti itu? Mungkin di dalam yang bekerja, mungkin di hari Minggu ini terdapat mungkin kemarahan, ataupun tidak bekerja. Mungkin di dalam yang kita lakukan saat ini, mungkin kita lagi mau parkir, diserobot parkirnya, atau mungkin kita senggolan sama teman, kita difitnah sama teman dan menjadi panas hati dan mukanya menjadi muram karena bad mood. Nah, hati-hati ya. Maka dari itu kita mau belajar pada siang hari ini bagaimana sih kita mau menyikapi semuanya itu, karena di dalam hal yang tidak baik tersebut yang saya sudah katakan itu akan, jikalau dibiarkan, itu akan menjadi tidak baik. Nah, kita mau lihat di Kejadian 4 ayat 1 sampai dengan yang ayat ke-16. Saya bacakan semuanya saja. Ini tentang Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkanlah Habil adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahan itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?
Firman-Nya, apakah yang kau telah perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tahanan ini, dan aku akan bersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan berkatanya, sekali-sekali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Adam dan Hawa pada waktu itu setelah dia melakukan tidak ketaatan kepada Tuhan, dia melanggar yang peraturan yang dilakukan, yang diadakan oleh Tuhan, akhirnya Adam dan Hawa dibuang dari Taman Eden. Dan pada waktu itu bersetubuhlah Adam dan Hawa dan melahirkan Kain. Dan pada waktu itu seorang ibu apabila mempunyai seorang anak, dia pasti berbahagia. Apalagi Tuhan sudah menjanjikan kepada Hawa bahwa keturunannya akan meregumukan kepala si ular. Maka dari itu Hawa sangat bangga. Akhirnya, dan juga mungkin itu kelahiran seorang bayi yang pertama di dalam dunia. Maka dari itu Hawa sangat bahagia, sangat senang karena Tuhan tuh sudah memperjanjikan janjinya, yaitu memberikan anak, dan anak itu adalah Kain. Maka dikatakan, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dari pertolongan Tuhan. Dia sangat bangga, makanya dari itu dia memelihara dengan baik, dan selang beberapa waktu kemudian lahirlah anak lagi dari Hawa, yaitu Habil. Dan tidak ada sesuatu yang spesial, tidak ada seperti yang dikatakan oleh Hawa di dalam ayat yang pertama bahwa dia mendapat pertolongan dari Tuhan. Tetapi Habil adalah seorang anak yang biasa, dia adalah adik dari Kain dan mungkin perlakuannya juga biasa. Dan Kain, anak yang pertama, sangat dibanggakan, sangat mungkin diistimewakan. Dan maka dari itu segala apa yang dilakukannya Habil Kain pada waktu itu dibenarkan oleh Adam dan Hawa. Dan kita tahu bahwa jikalau kita mau belajar, ya, kita juga mau tahu bahwa jikalau seorang keluarga baru mendapatkan seorang anak, pastilah mempunyai rasa senang, rasa bahagia. Tetapi kita juga harus waspada. Jikalau kita mempunyai anak, jangan terlalu dimanja. Karena jikalau dimanja itu membuat hal yang tidak baik akan terjadi di dalam kehidupannya. Apa-apa harus ditolong. Kemudian suatu hal yang seharusnya salah dibenarkan. Ataupun misalnya selalu dibela walaupun dia salah. Itu tidak baik. Kasih harus mengasihi, tetapi jika salah tetaplah salah. Kasih harus juga ada yang namanya keadilan, juga ada yang namanya kebenaran. Tidak boleh hanya kasih dalam keadaan buta. Mengasihi, ya udah kamu salah, ya aku biarkan. Kamu salah, aku benarkan karena aku mengasihimu. Bukan seperti itu. Kasih Tuhan bukan seperti itu. Kasih Tuhan adalah suatu berkaitan erat atau berkaitan dengan satu sama yang lain. Kasih juga ada kebenaran, juga ada kesetiaan, juga ada ketaatan, juga ada suatu hal yang harus membenarkan suatu hal apabila hal itu tersebut benar. Disalahkan, harus dihukum apabila hal tersebut salah. Dan maka dari itu, dengan kebiasaan Kain seperti itu, dan juga
mungkin sudah terlalu lama Kain mengalami kesayangan atau mengalami mungkin suatu hal yang disayang orang tuanya sedangkan Habil tidak. Kita bisa lihat ya dari ayat pertama dan ayat kedua bahwa Kain disanjung-sanjung sedangkan Habil tidak. Dan akhirnya dengan kebiasaan seperti itu, dengan kebiasaan yang diterima, dengan kebiasaan yang mungkin dikasihi, apa-apa diperbolehkan, maka dari itu di suatu titik di mana Kain ini ditolak oleh Tuhan. Sebetulnya persembahan apapun itu, mau persembahan korban bakaran yang berupa daging, lemak ataupun di dalam pertanian itu sebetulnya semuanya baik dan it's okay, baik-baik aja. Tetapi sebenarnya Tuhan bukan melihat itunya, bukan melihat persembahannya, tetapi Tuhan melihat Kain dan persembahannya. Jadi Tuhan tahu sebenarnya hati Kain itu seperti apa, pribadi Kain itu seperti apa. Dan kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-5, 6 dan selanjutnya bahwa dia sebetulnya Tuhan sudah tahu bahwa ada rencana untuk membunuh adiknya. Dan pada waktu terjadi betul. Sebelum itu, apa yang dilakukan oleh Kain? Kain mukanya menjadi muram, menjadi hatinya panas. Karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan atau tidak diterima oleh Tuhan. Karena dia sudah terbiasa dengan keadaan yang diterima oleh orang tuanya, yang selalu mungkin pada waktu itu menjadi kebanggaan orang tuanya. Dengan ditolaknya hal tersebut, dia tidak terbiasa. Akhirnya hati Kain menjadi panas, mukanya menjadi muram karena marah kenapa persembahanku tidak diterima. Dan Tuhan tahu pribadi Kain seperti apa. Maka dari itu Tuhan tidak menerima bukan bentuk persembahannya, tetapi sebetulnya Kain dan persembahannya, pribadi Kain yang tidak disukai oleh Tuhan. Dan saudara tahu bahwa setelah apa yang terjadi, hati Kain menjadi panas dan mukanya menjadi suram, dan akhirnya dia tidak terima dengan keadaan tersebut. Dan akhirnya yang dilakukan Kain dengan mungkin hati yang penuh emosi, dia membunuh adiknya Habil. Dan bukan itu saja, bisa dikatakan Kain ini adalah seorang yang jahat. Kain ini adalah seorang yang tidak mengetahui apa sih yang berbuat, tidak pernah yang namanya introspeksi diri. Dia sudah membunuh adiknya Habil, yang seharusnya pada zaman dahulu seorang kakak itu harus menjaga adiknya, bukan sebaliknya. Tetapi yang dilakukan Kain ini sebaliknya, malah dia mencelakai, bahkan dia membunuh Habil. Dan setelah itu Tuhan pun juga bertanya kepada Kain, di manakah adikmu? Sebenarnya Tuhan sudah tahu sih apa yang dilakukan oleh Kain. Tetapi dia juga mengelak. Apakah aku ini penjaga adikku? Maka dari itu sudah salah, sudah membunuh, masih saja mengelak. Maka dari itu Tuhan sangat marah kepada Kain. Dia juga masih tidak terima dengan hukuman yang Tuhan berikan. Tetapi Tuhan mengasihi dia tetap, karena dari keturunan Kainlah Mesias dilahirkan. Maka dari itu Tuhan tetap menjaga Kain supaya tidak dibunuh ataupun tidak dicelakai. Maka dari itu kita mau belajar hari ini, siang ini,
Janganlah memiliki hati yang iri. Janganlah memiliki hati yang panas. Kita tahu muka yang suram itu bisa mengakibatkan dosa loh. Bisa seperti itu. Karena dengan kita mempertahankan sikap tersebut, mungkin muka muram kita, muka suram kita, muka yang gak enak kita pertahankan, mungkin ada suatu kebencian terhadap orang ataupun ada iri terhadap orang lain. Jikalau kita biarkan, itu akan menjadi dosa di dalam kehidupan kita. Dan dosa pasti suatu hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan juga mengatakan kepada Kain, dosa itu seperti dosa sudah mengintip di depan pintu yang sangat menggoda engkau. Dosa itu benar-benar menggoda, bukan hanya Kain, kita juga. Dosa itu sangat enak. Makanya Tuhan mengatakan sangat menggoda. Saat kita berdosa tidak selesai begitu saja. Dosa tetap akan terus menggoda kita supaya kita tetap terus melakukan dosa dan akhirnya berujung kepada maut. Maka dari itu hanya salah satu yang bisa kita lakukan, yaitu kita melawannya. Tidak ada cara yang lain. Kita mau berdampingan dengan dosa, itu tidak bisa. Kita mau slow terhadap dosa, kita tidak bisa. Kita harus melawannya. Bagaimana melawannya? Ya, kita harus berjalan bersama Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Kita harus menjauhinya. Kita harus meninggalkannya. Maka dari itu saudara-saudara, minta terus kekuatan kepada Tuhan. Jangan hanya meminta berkat terus, tetapi mintalah kekuatan kepada Tuhan supaya kita bisa melawan dosa. Ya, Tuhan sudah mengalahkan maut. Tuhan sudah menebus dosa kita. Benar. Tetapi dosa tidak berhenti di situ saja. Saat Tuhan mengalahkan semuanya itu, dosa tetap ada di sekeliling kita, mengintip dan menggoda kita supaya saat kita lengah, kita melakukan dosa. Dan jikalau kita tidak mengalahkan, kita tidak melawan dosa tersebut, kita akan terjerumus ke dalam dosa dan akhirnya kita akan jauh dari perkenanan Tuhan. Maka dari itu saat ini, ayolah, janganlah panas hati, janganlah iri hati, janganlah mukanya suram terus. Ayo lawan semuanya itu. Ayo bersama Tuhan. Kalian pasti bisa melakukannya. Minta kekuatan kepada Tuhan. Karena dosa sudah mengintip di depan pintu dan terus akan menggoda engkau. Mari saat ini kita mau belajar bahwa kita tahu kita manusia lemah. Maka dari itu kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu kita manusia berdosa yang tidak lepas dari kesalahan. Tetapi saat kita tahu kesalahan, janganlah berbuat kembali kesalahan yang kita lakukan. Hilangkan kesalahan tersebut, hilangkan dosa tersebut, dan kita berbalik kepada Tuhan yang selalu mengasihi kita. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami manusia yang berdosa. Iri, dengki, panas hati, muka yang suram mungkin ada di dalam kehidupan kami saat ini. Kami tidak mau seperti Kain, Tuhan, yang tahu kesalahan tapi tidak mau introspeksi diri, yang tahu kesalahan tapi malah menyalahkan orang lain. Tetapi kami biarlah mau belajar, Tuhan, bahwa kami saat kami melakukan dosa, kami ingin langsung bertobat dan kembali ke jalan-Mu yang benar. Karena semakin lama kami terjerumus di dalam dosa, semakin lama kami jauh daripada Engkau. Maka dari itu Tuhan, biarlah Engkau mengasihi kami dengan kebenaran-Mu, dengan keadilan-Mu, dengan teguran-Mu, supaya kami menjadi anak-Mu yang dewasa dalam rohani. Dan kami percaya Tuhan,
segala hal yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, semuanya itu untuk kebaikan kami. Dan biarlah kebaikan kami kembalikan lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah rencana-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau tahu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat semuanya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan menebus kami. Amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.